يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Agama Islam adalah agama yang sempurna untuk seluruh manusia dan bisa diterapkan di dalam setiap keadaan dan setiap masa. Daripada kesempurnaan Islam diantaranya adalah hukumnya yang tetap, tetapi dia fleksibel dan penuh dengan kemudahan. Dan kemudahan ini dinamakan dengan rukhsah. Rukhsah menurut bahasa berarti keringanan, dan menurut istilah adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil berbeda dari hukum asalnya dikarenakan uzur. Jadi rukhsah ini adalah pengecualian daripada hukum asal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dikarenakan uzur atau halangan. Di antara hikmah adanya rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya, yang pertama adalah kemudahan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk hambanya dan tidak menginginkan kesusahan untuk hambanya. Yang kedua, ini membuktikan bahwasanya agama Islam itu tidak kaku, tidak ekstrim, tidak seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam yang melihat agama ini dari satu sisi dan melupakan sisi yang lain. Poin yang ketiga dari hikmah rukhsah adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengambil rukhsahnya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mengambil rukhsah yang diberikan kepadanya. Golongan yang mendapat rukhsah di dalam berpuasa di antaranya adalah orang yang sakit dan orang yang musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, kemudian ia berbuka, maka baginya mengganti puasanya pada hari yang lain sesuai dengan hari yang ia ditinggalkan. Maksud orang yang sakit adalah orang yang berat melakukan puasa, atau apabila dia berpuasa, maka itu bisa menambah sakitnya. Maka boleh baginya untuk berbuka dan mengganti puasanya pada hari yang lain. Dan orang yang musafir atau melakukan perjalanan, boleh ia berbuka, yaitu orang yang berpergian dan dibolehkan baginya untuk melakukan qashar. Ada catatan, apabila orang yang sakit dan juga orang yang musafir berpuasa, maka puasanya adalah sah. Yang kedua adalah wanita yang haid atau yang nifas. Mereka berdua tidak diperkenankan untuk berpuasa dan boleh baginya untuk berbuka, dan wajib bagi keduanya untuk mengganti puasanya pada hari lain di luar puasa. Ini dilandaskan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Yang ketiga adalah wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Diperbolehkan bagi keduanya untuk berbuka, tidak berpuasa, dan apabila ia takut terhadap dirinya atau terhadap bayinya, maka diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya pada hari yang lain di luar puasa atau mengqadhanya. Para ulama berbeda pendapat tentang apabila dia takut terhadap bayinya. Pendapat yang pertama mengatakan cukup baginya hanya mengqadha saja. Dan pendapat yang kedua mengatakan dia mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah. Poin yang keempat, di antara rukhsah orang yang berpuasa ditentukan kepada orang yang tua renta
atau orang yang sakitnya menaun, yang tidak ada diharapkan kesembuhan baginya, maka wajib baginya untuk atau boleh baginya untuk berbuka dan diwajibkan untuknya untuk membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib baginya untuk membayar fidyah dengan memberi makan satu orang fakir miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan. Membayar fidyah bisa dengan dimasak, yaitu diundang sesuai hari yang ditinggalkan dari orang-orang miskin, atau dibayar dalam bentuk mentah, yaitu membayar dengan 1 mud atau sekitar 7,5 ons dibagikan kepada fakir miskin dari hari-hari yang ditinggalkan. Apabila ditambah dengan lauk pauk, maka itu lebih baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.